Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang di channel Cimahi Muncul lagi. Ini di edisi episode Kepikiran Politik. Jadi kepikiran politik itu adalah episode saya sebelum tidur dan memikirkan sesuatu dan kepikiran sesuatu yang akhirnya dibahas rame nih gitu. Jadi ini tuh sebelum saya tidur dan ini kepikiran buat diskusi atau buat ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang ada di sini. Jadi di kepikiran politik ini adalah momen-momen sebelum saya tidur dan akhirnya kita bisa menuangkan idenya. Takutnya kalau dibawa tidur keburu lupa besoknya gitu. Jadi di topik kali ini adalah ngomongin tentang kalau ngembangin suatu kota atau anggap Cimahi gitu ya, lebih mentingin brand besar atau lebih mentingin UMKM. Nah ini kan jadi suatu isu sensitif juga sebenarnya ya, karena ya kita kan harus gimana pun caranya mengembangkan UMKM. Cuman di sini Raka mau berangkat dari point of view yang berbeda, di mana ya kita harus mengembangkan UMKM ini tidak bisa terlalu diromantisasi gitu ya, karena UMKM juga perlu beberapa aspek yang kuat. Contohnya kalau di brand besar, kita bisa nge-growth dengan gampang gitu ya, tapi kalau di UMKM ini sedikit PR dan sedikit susah, karena UMKM sendiri juga butuh pendampingan yang kuat, dan itu tuh lebih susah dibanding kita meng-scale up atau nge-growth brand-brand yang sudah besar. Nah ini juga jadi salah satu paradoks gitu ya buat pemerintah, di mana akhirnya kejadiannya di Cimahi ini banyak UMKM itu pendapatannya lebih besar dari SPJ pelatihan. Emang sedikit sensitif tapi nggak apa-apa lah. Jadi banyak UMKM ini revenue streamnya bukan dari jualan gitu, tapi berbanding terbalik sama UMKM yang di luar Pemkot, yang tidak dididik sama Pemkot gitu. Mereka lebih besar justru revenue penjualannya gitu. Contohnya cireng hamil yang ada di Padasuka, itu kan nggak pernah terjarah sama Pemkot, tapi dia bisa dapet cuan gitu, bisa puluhan juta per harinya omsetnya, tanpa dilatih sama Pemkot gitu. Nah ini kan jadi suatu pemikiran juga ya buat Pemkot Cimahi, di mana harusnya Pemkot Cimahi ini bukan melulu tentang pelatihan, tapi ya siapin marketnya gitu. Nah salah satunya, ini yang selalu Raka gaungkan dari dulu adalah gimana caranya bawa brand-brand besar datang ke Cimahi. Nah, dulu belum ada Starbucks, belum ada Miga Coan, belum ada Hokben gitu ya. Tapi ya itu harus dilakukan gitu. Karena fakta utamanya adalah Pizza Hut pendapatan terbesar di Indonesia, di Jawa Barat pada masanya pernah di Cimahi. McD pendapatan terbesar di Jawa Barat pada masanya pernah di Cimahi gitu. Dan Hokben dan Mixu dan lainnya. Berarti kan membuktikan bahwa daya beli masyarakat Cimahi ini sebenarnya kuat-kuat juga kan gitu. Tapi kita ini nggak pernah tersadarkan akan hal itu gitu. Selalu kalau kita berpikiran tuh, kalau ngomongin Cimahi mah, wah daya belinya rendah. Terus kalau brand besar masuk ke Cimahi, siapa yang mau beli? Itu kan terjadi paradoks-paradoks seperti itu ya. Dimana ya buktinya McD pernah jadi pendapatan terbesar di Jawa Barat gitu. Nah, ini yang menjadi satu hal yang harus dipikirkan sama Pemkot Cimahi. Gimana caranya brand-brand besar itu masuk ke Cimahi. Nah, dengan masuknya brand-brand besar itu ke Cimahi, itu membuat daya beli masyarakat atau perputaran ekonomi itu bakal kuat. Nah, kok bisa kayak gitu ya? Karena ketika brand-brand besar ini masuk, pasti penyerapan daya belinya kuat,
terus penyerapan SDM-nya yang akhirnya mengurangi angka pengangguran itu juga besar gitu ya. Itu yang membuat perputaran ekonomi terbantu gitu. Dibanding ya, ini emang sedikit sensitif tapi nggak apa-apa, harus diomongin. Dibanding kita ngelatih terus UMKM tapi nggak nyediain marketnya gitu. Nah kita ini harus bisa gitu ya menciptakan market yang kuat, spending power yang kuat, sehingga UMKM Cimahi kebagian juga kucuran daya belinya. Karena kalau suatu kota masyarakatnya sudah terbiasa dengan konsumtif, ya, itu tuh akan menciptakan domino efek yang kuat gitu. Ini deh, kebayang nggak kalau 555.000 penduduk Cimahi itu buang uangnya nggak di Bandung tapi di Cimahi? Otomatis perputaran uang di Cimahi semakin kuat, bener nggak? Nah, yang awalnya tukang cireng gerobakan gitu ya, tiba-tiba banyak yang laku yang beli, akhirnya dia bisa sewa toko, akhirnya dia bisa buka cabang gitu ya. Terus yang buat marketnya, konsumennya, yang biasanya gajinya 2 juta jadi 4 juta, masa sih nggak jadi konsumtif? Nah, inilah yang harus kita pikirin, di mana perputaran duit di Cimahi itu harus ditekankan gitu. Dan ini harus dengan cara-cara punya pemimpin-pemimpin yang gaul, pemimpin-pemimpin yang bisa market sounding gitu ya. Dan saya yakin pemerintahan Cimahinya sekarang bisa melakukan itu gitu. Gimana market sounding, bawa investor-investor besar buat masuk ke Cimahi, buat UMKM meningkat daya belinya karena brand-brand besar itu masuk ke Cimahi gitu ya. Ini harus kita kejar, di mana kita bisa nge-push daya beli yang kuat gitu. Nah, brand-brand besar fungsinya, mereka tuh nggak akan mau buat buka di Cimahi karena mereka udah buka di Bandung gitu ya. Bentar. Nah, brand-brand besar ini nggak akan semudah itu buat buka di Cimahi. Karena anggap aja kita jadi tim risetnya Zara atau Uniqlo gitu ya. Terus kita riset datang ke Cimahi. Ketika datang ke Cimahi, ngelihat behavior marketnya Cimahi itu banyak yang ke Bandung. Banyak yang nongkrong di Bandung. Banyak yang belanja di Bandung gitu. Itu kan membuat suatu hal yang pusing. Karena akhirnya mereka nggak mau buka di Cimahi. Tapi ya gimana lagi kan, UMKM-nya, daya beli masyarakatnya itu banyak yang keluar ke Bandung. Nah ini fungsinya pemerintah, fungsinya punya pemerintah yang gaul, fungsinya punya pemerintah yang bisa market sounding. Datang ke Zara, oke, Zara buka di Cimahi, nanti dikasih tax holiday 1 tahun. Oke, Uniqlo datang ke Cimahi, digratisin PBB, pajak bumi bangunan gitu ya, selama 2 tahun gitu. Ini bisa menciptakan benefit-benefit yang bagus buat brand-brand besar investasi di Cimahi gitu. Kalau nggak ada market sounding atau Cimahi secara organik dan natural, saya rasa ya pasti susah Cimahi buat ada di posisi itu gitu. Nah, dari sini kita harus bisa punya pemimpin yang bisa datang ke sana ke sini buat market sounding, buat buka di Cimahi, sehingga penyerapan SDM pun itu harus dilakukan dan wajib orang Cimahi. Nah dari situ, ketika behavior market atau customer-nya sudah terbiasa untuk konsumtif, UMKM apapun pasti laku gitu, karena mereka udah terbiasa konsumtif. Tapi kalau kita balik pemikirannya, biasa beli UMKM, nggak mau beli brand besar gitu ya, itu juga kacau buat ekonomi gitu. Nah makanya, aduh Arsi,